Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan pertolongan persalinan sungsang yang meliputi pertolongan BRA, kemudian dan manual aid. Di mana nanti manual aid itu ada pertolongan secara klasik, ada secara mulut dan juga offset. Marilah kita bersama-sama mengikuti video belajar bersama ini bersama-sama. Terima kasih. Sungsang dengan cara BRA yang dimulai dari bokong proning, kemudian ibunya dibimbing berenang. Untuk pertolongan persalinan dengan cara sungsang ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase lambat pertama, di mana fase lambat pertama itu mulai dari lahirnya bokong sampai dengan umbilikal. Kemudian ada fase cepat dimulai dari umbilikal sampai dengan lahirnya dagu. Kemudian fase lambat kedua itu dimulai dari dagu dan seluruh kepala. Oke, kita mulai dari fase lambat pertama, di mana yang perlu diperhatikan adalah pada fase lambat pertama penolong tidak boleh banyak melakukan manipulasi atau intervensi. Cukup bimbingan menerang. Ayo Bu, ikut menerang kuat. Oke, sebelum dilakukan bimbingan menerang, Ibu diberikan suntikan oksitosin 5 unit atau diberikan oksitosin dalam cairan infus. Dalam satu flash itu berisi 10 unit dengan tetesan 30 tetes per menit. Tujuannya apa? Diberikan suntikan oksitosin 5 unit IM atau diberikan secara drip tidak lain adalah pada pertolongan persalinan sungsang ini risiko untuk terjadinya perpanjangan kanal 2, sehingga dengan pemberian oksitosin itu diharapkan membantu percepatan kelahiran dari bayi itu sendiri. Sebelumnya ibu diberitahu, kemudian jangan lupa aspirasi, cukup dimasukkan 5 unit saja, nanti sisanya diberikan setelah bayi lahir. Jadi kalau untuk drip kita tidak usah diberikan 2 kali, jadi tergantung dari tetesan ini. Kita mulai, jadi kita pimpin ibu menerang pada fase lambat pertama. Ayo ibu menerang Bu. Jadi sesuai dengan mekanisme persalinan sungsang, bokong lahir dengan Vitro-hunter anterior posterior, kemudian bokong lahir secara kontralateral mendekati ekstremitas ibu atau tubuh ibu sesuai dengan punggung janinnya. Setelah bokong lahir, pada saat itu sesuai dengan mekanismenya, ya, jadi bahu pada saat itu masuk PAP dengan diameter transversal, sehingga bokong akan berubah menjadi posisinya utero-paksi luar menjadi transversal. Kemudian seiring dengan his dan dorongan kanan ibu, jadi bokong perlahan-lahan lahir lagi. Pada saat itu bahu memasuki bidang sempit panggul ibu, yaitu ketiga, karena di situ ada spina ischiadica, sehingga bahu posisinya berubah menjadi anterior posterior, sehingga bokong juga akan berubah menjadi anterior posterior sampai dengan umbilikal lahir. Nah, pada saat umbilikal lahir kita bantu untuk melonggarkan supaya tidak terjepit. Setelah kita longgarkan, kita tunggu lagi. Ibu disuruh menerang. Nah, pada saat ini penolong sudah boleh, kalau bokong sudah lahir secara keseluruhan, penolong boleh memegang secara berat, yaitu meletakkan kedua jempol pada paha bayi, kemudian 4 jari yang lain mencengkeram santrem, kemudian
Nah, pada saat bahu tampak di depan vulva, pada saat itu kepala memasuki PAP dengan suprasatitalis melintang panggul. Kemudian pada saat masuk HOT 3, kepala putar paksi dalam sehingga bahu dan juga bokong mengikuti putar paksi dalam. Kemudian sampai subocciput di bawah simfisis sebagai hipometrion. Kemudian pada saat itu minta kepada asisten untuk memberikan tekanan pada simfisis agar kepala tetap fleksi maksimal. Kemudian pada saat itu kita lakukan elevasi perlahan-lahan ke atas. Ini bayi sudah masuk fase lambat kedua. Untuk fase lambat kedua ini kelahiran kepala tidak boleh lebih dari 8 menit. Perlahan-lahan karena subocciput sebagai hipometrion, perlahan-lahan akan lahir dagu, mulut, muka, dahi. Kita elevasi badan ke arah perut ibu, dahi dan kepala lahir secara keseluruhan. Kita elevasi ke arah perut ibu. Tampillah sebelum janin kita nilai secara sepintas. Demikianlah untuk pertolongan secara berat. Salinan berat ternyata ada kemacetan bahu, di mana pada saat bahu memasuki bidang sempit panggul dia tidak bisa putar paksi luar, berarti dia mengalami distosia. Kita bantu untuk pertolongannya, kita lakukan secara manual aid, yaitu apabila bahu depan posisinya lebih tinggi daripada bahu belakang, berarti kita akan melahirkan bahu belakang lebih dulu dengan cara klasik. Ya, kita bantu untuk melahirkan kakinya dulu perlahan-lahan, kaki belakang dulu, kemudian kaki bagian kanan atau depan. Kemudian untuk melahirkan secara klasik, kita melahirkan bahu bagian belakang lebih dahulu. Jadi karena ini punggung kiri, berarti tangan kiri kita memegang tungkai dari kaki bayi. Kita elevasi ke arah perut ibu sejauh mungkin. Kemudian kita menelusur mulai dari punggung, kemudian skapula, kemudian clavicula sampai di fossa tubuti. Kemudian kita tekan ke arah dada sehingga tangan seolah-olah mengusap bagian muka bayi. Kita lahirkan dulu. Nah, setelah lahir, kemudian yang berikutnya kita melahirkan bahu depan dengan cara kita mengelevasi ke arah bawah atau mendekati punggung ibu. Kita pegang dengan tangan kanan kita sejauh mungkin mendekati punggung ibu. Kemudian kita masukkan dua jari tangan kiri penolong atau kita menyusuri punggung, kemudian skapula, clavicula, kemudian sampai lengan atas dan juga sampai di pusat tubuti. Kemudian kita tekan ke arah dada. Kemudian tangan bayi seolah-olah mengusap muka, kita keluarkan perlahan-lahan. Nah, setelah keduanya lahir, kita akan melahirkan kepala bayi dengan cara menisuk. Jadi kita masukkan tangan kita ke tangan menolong, mencari mulut bayi. Kita letakkan jari tengah kita pada dagu, kemudian jari telunjuk dan jari manis ada di fossa canina. Kemudian bagian bayi kita letakkan di tangan kita seolah-olah menunggang kuda. Nah, setelah itu baru tangan kanan penolong mencengkeram leher bayi. Sebelumnya kita minta kepada asisten untuk menekan suprasimfisis supaya posisi kepala tetap fleksi maksimal.
Kemudian seiring dengan kontraksi his dan ibunya disuruh meneran, kita elevasi ke bawah sampai suboksipital lahir. Kemudian suboksipital sebagai homopion, kemudian kita elevasi ke atas perlahan-lahan. Lahirlah dagu, mulut, muka, seluruh kepala, kemudian kita letakkan dan kita nilai di atas perut. Itu untuk cara klasik. Berikutnya adalah cara Muller. Cara Muller prinsipnya adalah melahirkan bahu depan lebih dulu, karena posisi bahu depan lebih rendah daripada bahu belakang. Dirinya sama ya, jadi apabila bahu tidak bisa putar paksi dalam, posisinya tetap oblik ataupun transversal, sehingga kita perlu membantu. Jadi perlahan-lahan kita lahirkan kaki satu persatu. Yang membedakan adalah kita memegangnya secara femoropelvic. Jadi kita letakkan ibu jari sejajar dengan sakrum bayi, kemudian tangan yang lain mencekerang bokong ya, sakrumnya. Ini sejajar dengan oksigesnya. Kemudian kita lahirkan bahu depan dulu seiring atau bersamaan dengan ibu disuruh menerang. Kita angin ke bawah sampai bahu depan lahir. Setelah bahu depan lahir, kita bantu tangan untuk dilahirkan. Sama menyusui skapula, clavicula, kemudian sampai persakiti kita lahirkan. Kemudian untuk melahirkan bahu belakang, kita bisa tetap memegang secara femoropelvic, atau boleh juga dipegang di pangkal kaki, kemudian seperti klasik kita elevasi ke arah perut ibu. Jadi ada dua cara di sini, boleh seperti ini, atau boleh dipegang secara femoropelvic kemudian diangkat ke atas mendekati perut ibu. Kemudian baru nanti sama menyusuri punggung, skapula, clavicula, kemudian lengan atas sampai ke satu biti, kemudian ditekan ke arah dada sehingga lengan tangan dikeluarkan seolah-olah mengusap muka. Kemudian baru kita bantu dengan moriso, yaitu kita masukkan tangan kiri, jari tengah ada di dagu, kemudian jari telunjuk dan jari manis ada di pusaka lima. Kemudian kita cengkeram leher bayi, kemudian asisten memberikan tekanan di suprasintesis, ibunya disuruh menerang, kemudian kita elevasi lahir, elevasi ke bawah, lahirlah suboksiput, kemudian dagu, mulut, muka sampai seluruh kepala bayi. Kita nilai dan kita letakkan di atas perut. Berikutnya adalah manual aid yang ketiga, yaitu dengan cara love set. Cara love set ini dilakukan apabila bayinya cukup besar, 4.000 gram, kemudian kedua bahu sama-sama tinggi. Langkah pertama sama, kita lahirkan kaki bayi satu persatu lebih dulu secara perlahan. Kemudian kita pegang secara femoropelvic. Kemudian baru kita putar, kita jadikan bahunya itu anterior posterior. Jadi kita putar menjadi anterior posterior dulu. Nah, setelah menjadi atas bawah atau anterior posterior, baru kita lakukan pemutaran 180 derajat secara bergantian sambil ditarik ke bawah. Setelah salah satu bahu ada yang lahir, kita bantu, jadi menyusuri skapula, clavicula, rosa kubiti, kemudian tangannya dikeluarkan,
Kemudian kita lakukan diputar lagi 180 derajat lagi sambil ditarik ke bawah. Kemudian kita bantu untuk melahirkan bahu yang satunya. Setelah kedua bahu lahir, sama dengan yang lain, kita lakukan dengan teknik morisu. Tangan kiri ada di dagu dan fosa canina, tangan kanan mencengkeram leher, kemudian ibunya disuruh menerang. Kemudian ditarik jurnal ke bawah sampai supok sikut di bawah simulasi sebagai pemurion. Kemudian kita elevasi ke atas, terakhir perlahan-lahan dagu, mulut, muka, dari kepala secara keseluruhan. Demikianlah proses mekanisme pertolongan persalinan sungsang, baik secara berat maupun secara manual. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua.